Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan lindungan Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hidup kita serta akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita santai. Hari ini saya akan membahas tentang satu aliran sesat. Satu aliran sesat yang bernama aliran hakekok. Ada lagi aja. Aliran hakekok namanya. Ini terjadi belum lama di daerah Pandeglang, Banten. Ini luar biasa, saudara. Ya, semakin banyak orang-orang stres, semakin banyak orang-orang yang gila akan dunia. Mereka menghalalkan segala cara. Mereka buat satu komunitas aliran sesat yang menjerumuskan akidah daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan daripada akidah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi aliran ini, saudara, ini aliran sesat dan menyesatkan. Aliran yang sangat sesat dan menyesatkan. Ya, dia memberikan janji akan keselamatan dunia dan akhirat. Nggak sampai situ. Ya, jadi orang-orang yang ikut sama dia nih dijanjikan akan selamat dunia dan akhirat. Hebat banget begitu. Ya, nggak sampai situ. Bahkan ada ritual-ritual yang bersifat seks. Itu ritual mandi bersama. Perempuan dan laki-laki yang bukan mahram, mereka telanjang, mereka mandi bareng, melakukan satu ritual yang ini sangat-sangat betul-betul sesat dan menyesatkan. Kita khawatir dengan regenerasi umat Islam yang akan datang. Dan bingungnya kenapa gitu, masih ada aja yang ikut. Masih banyak pengikutnya, masih banyak yang mau dibodohin, yang masih mau dibegoin sama aliran-aliran yang jelas-jelas sesat dan menyesatkan. Ya, gitu. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada, hiyal Quran wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Apabila dua perkara ini kau pegang erat-erat, kau amalkan, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu redaksi lain, riwayat lain mengatakan Al-Quran wa itrati, yaitu min ahli baiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu para habaib keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bisa jadi korban daripada aliran hakekok. Satu pasti itu, mereka nggak kenal dengan majelis ilmu, mereka nggak kenal dengan ulama, mereka tidak cinta dengan habaib, mereka tidak cinta dengan para kiai, ya, mereka tidak cinta dengan Islam. Itu udah jelas. Satu. Yang kedua, orang yang ikut kayak begitu, saudara, biasanya itu karena hubbud dunia, cinta dunia, gila terhadap dunia, berlebihan akan dunia, ya, sehingga mereka mau yang instan. Hati-hati tuh, ya. Kalau kita mau apa-apanya instan, mau kaya instan, mau dunia instan, ya begitu. Ya, hidup kita ini udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang instan. Semua butuh proses. Allah melihat ikhtiar kita. Ya.
Sebab sudah jelas-jelas ajarannya menyesatkan. Ya, terkadang tuh pimpinan aliran hakikat itu dia mengeluarkan kesaktian-kesaktian seolah-olah dia sakti sehingga pengikutnya percaya kepada dia. Ya, begitu. Kan banyak nih aliran di sini. Paling laku emang di Indonesia. Aliran apapun banyak yang sesat. Tetap aja banyak pengikutnya, saudara. Padahal sudah banyak contoh-contoh yang lain. Yang aliran itu adalah sesat dan menyesatkan. Tapi masih banyak yang ikut. Kenapa itu tadi? Karena umat Nabi, umat Islam udah jauh daripada majelis ilmu. Jauh daripada majelisnya para alim ulama. Ya, sekarang ini bermunculan orang-orang sakti. Ya, orang-orang hebat. Bermunculan udah. Ya. Bahkan banyak orang-orang menjual agama mereka. Ya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kau perjualbelikan agama dengan harga yang murah. Ya, agama itu untuk diamalkan, agama itu untuk dijalankan. Bukan untuk diperjualbelikan, bukan buat untuk ditonton. Ya, jadi ini teguran buat kita umat Nabi ini. Teguran juga buat para kiai. Ya. Teguran juga buat para alim ulama dan teguran juga buat diri kita pribadi. Ayo, gitu. Kita ajak saudara-saudara kita duduk di majelis ilmu. Kita ajak mereka ngaji. Kita ajak mereka belajar Iqra, belajar Quran. Nggak usah belajar yang tinggi-tinggi. Iqra, Quran tuh pelajari. Ya, bikin bangga hati Nabi Muhammad dengan kita bisa baca Quran. Bikin bangga hati Nabi Muhammad SAW dengan kita bisa beristinja. Ya, jangan kita minta yang macam-macam. Ya, kalau kita jauh dari majelis ulama, majelis ilmu, nah itu korban itu. Korban pengikut daripada aliran hakikat. Mungkin selain daripada aliran hakikat banyak. Ya, belum ketahuan aja kali. Ya, jadi ini tugas kita sebagai umat Nabi, tugas semuanya. Tugas ulama, tugas umat Islam ya, untuk watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, mengingatkan kepada kebaikan, kebenaran dan juga mengingatkan kepada kesabaran. Ya, sabar menjalani dunia. Ya, gitu. Kalau nggak sabar-sabar ya akhirnya begitu. Ikut aliran sesat, pengen yang sifatnya instan, nggak taunya ujung-ujungnya apa? Ditipu, dibohongin. Kan? Ya. Jadi ya, ayolah ya, udah kita ngaji deh sekarang, udah waktunya kita ngaji. Duduk di majelis ulama ya. Jangan kita duduk di tempat-tempat yang nggak jelas, yang nggak ada di situ ilmu nih. Duduk di tempat-tempat yang bisa menyesatkan akidah kita. Jangan duduk ya. Deketin ulama. Masih banyak majelis-majelis besar dan keramat ya di Indonesia ini. Di Jakarta ada Habib Ali Kuitang. Ya, di tempat-tempat daerah lain juga banyak. Ya, jadi ayo. Intinya satu, kalau kita nggak pengen sesat seperti para pengikut aliran hakikat, satu intinya duduk di majelisnya para alim ulama. Insya Allah nggak bakal sesat. Tapi kalau kita jauh dari majelisnya para alim ulama, siap-siap kita mungkin akan menjadi peserta berikutnya mengikuti aliran-aliran yang sesat. Ya, itu saja reaksi dari saya. Mudah-mudahan manfaat. Terus pantengin RM Channel TV, di like, di subscribe. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.